11. Tangkap dalang pagar laut. 12. Tangkap dalang pengurukan laut. 13. Tangkap dalang pengurukan kali. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap. Gamata Gabungan Masyarakat Tangerang. Kami menyatakan bahwa satu, menolak pagar laut. 2, menolak kapling laut. 3, menolak pengurugan laut. 4, menolak sertifikat laut. 5, menolak pengurugan kali. 6, menolak PSN PIK 2. 7, menolak PSN swasta. 8, menolak swastanisasi pantai. 9, menolak swastanisasi sepandan pantai. 10, menolak swastanisasi laut. 11, tangkap dalang pagar laut. 12, tangkap dalang pengurukan laut. 13, tangkap dalang pengurukan kali. 14, tangkap dalang sertifikat laut. Baik rekan-rekan semuanya, ya sebelumnya saya sampaikan dulu kami ini dari Gamata Gabungan Masyarakat Tangerang. Hari ini kita melaksanakan suatu pernyataan sikap. Jadi bukan demo ya, rekan-rekan. Jadi kita menyatakan ya ada beberapa poin ya. Ini ya saya tunjukkan. Ini kami bacakan ada 14 poin ya. Tadi sudah dideklarasikan diketuai oleh Pak Nurdin Baceng. Ya, hari ini ya lumayan lengkap, pengurus-pengurus dari DPP sudah hadir dan beberapa elemen organisasi masyarakat juga hadir. Ya nanti mungkin bisa rekan-rekan semua bisa wawancara mereka ya. Ya tujuan kami melakukan deklarasi dan penolakan agar ya masyarakat di pesisir utara ini paham mengerti bahwa kita juga ikut berjuang di sana, ikut terlibat. Jadi bukan hanya nonton, kami tergerak. Karena kenapa? Karena yang sudah dilakukan perampasan terhadap laut, pantai, sepadan pantai, itu adalah semua adalah milik rakyat. Ruang publik itulah milik rakyat. Jadi mau dia orang mana ya, orang Manado, orang Makassar, orang Rinjaya, apalagi orang Tangerang. Jadi wajib memberikan support. Jadi kami memberikan support pada wilayah utara di Tangerang ini agar rakyatnya ya benar-benar berjuang bahwa semua orang itu di NKRI itu benar-benar mendukung gitu. Ya, menurut saya itu Menteri Yusron ya, itu cukup bagus. Jadi ada tindak lanjutnya ketika masyarakat sudah bereaksi, Menteri turun langsung mengecek lapangan, itu sudah betul. Jadi jangan sampai ya masyarakat juga merasa sendiri. Ternyata Menteri juga sudah ikut, sudah di dalamnya untuk bisa menginvestigasi apa benar ada penyimpangan. Ternyata ketika Pak Nusron itu datang, benar di situ ada penyimpangan. Ada ya blok-blok laut yang sudah disertifikasi HGB. Ya. Memang di situ ada pembelaan bahwa dulunya empang, tapi nyatanya faktanya, faktualnya itu adalah air laut. Jadi nggak ada tanahnya. Kalau tanahnya sudah nggak ada, itu adalah tanah musnah. Ya kami sepakat dengan Pak Menteri itu. Ya harapan kami segera PSN PIK 2 ini segera dicabut. Tidak ada lagi penguasaan oleh swasta terhadap ruang publik, baik itu laut, pantai, sepadan pantai, itu tidak boleh ada swastanisasi. Jadi kami harap ya pemerintah tegas, Pak Prabowo, ya Presiden Republik Indonesia, tegas mencabut PSN PIK 2. Nama saya Jaya Semirat dari LSM Komando. Saya berpandangan dengan pagar laut ini sebenarnya pintu masuk dari segala kejahatan, baik itu pemagaran laut, sertifikasi tanah,
SHGB dan penggurugan pantai, penggurugan sungai, sawah, dan ini sebuah ketidakadilan bagi para nelayan, petani, dan nelayan tambak. Dan semua di sini ada banyak kejahatan yang perlu diungkap. Dampak lingkungan ya, dengan adanya pengurukan itu dapat menimbulkan banjir di mana-mana. Contoh, untuk wilayah sekitaran PIK 2 sudah terjadi banyak masyarakat yang dirugikan. Dan pagar laut membuat nelayan sengsara. Mereka harus mengeluarkan biaya kos yang lebih tinggi, dan tangkapan hasil dari nelayan-nelayan pinggiran itu tidak ada, sehingga banyak masyarakat yang notabene nelayan, petani tambak, petani sawah itu sangat dirugikan, dan ini tidak sebuah ketidakadilan dan perlu segera dibenahi oleh pemerintah saat ini. Ya, untuk pengkajian ulang PSN menurut saya tidak perlu, karena PSN yang sudah ditetapkan selama pemerintah itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Ini hanya akan merugikan masyarakat, dan dengan adanya cap PSN ini malah membabi buta. Di luar PSN pun mereka melakukan perampasan tanah dan pengurugan, dan inilah yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa cukup sudah PSN ini mengsesarakan rakyat. Harapan saya PSN ini dicabut dan semua dikaji ulang, dan aparat pemerintah yang terlibat segera ditindak. Baik, saya dari mahasiswa, perkenalkan nama saya Ardiansa, saya mahasiswa STHI Indonesia Jentera. Pandangan saya terkait PSN, pagar laut, dan lain sebagainya, yaitu pertama, kebijakan yang dibuat oleh presiden sebelumnya merupakan sebuah kebijakan yang sangat tidak bijak. Mengapa demikian? Karena apa yang telah dia lakukan telah tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Akibatnya terjadi banyak batasan ruang publik, nelayan menjadi kesulitan untuk mengakses atau bekerja sebagai nelayan, karena kita tahu bahwa pagar laut yang ada di sini ini menghambat kerja-kerja nelayan, dan itu membuat ongkos mereka jauh lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Kemudian terjadi apa yang disebut dengan mafia tanah, di mana masyarakat sekitar Banten Utara ini mengalami intimidasi, mengalami kesulitan, sehingga tanah-tanah mereka dibiayai sangat murah sekali, yang mana hal ini justru membuat mereka menderita gitu. Apalagi masyarakat petani yang sawahnya itu sangat dekat sekali dengan tempat pengurukan, yang mana ketika ada pengurukan tersebut itu mencemari air yang ada di sekitarnya, dan membuat lahan pertanian mereka menjadi tergenang banjir. Kemudian akibat dari pengurukan tersebut, yang pertama itu karena aktivitas truk yang tidak mengenal waktu, seperti kita tahu beberapa bulan yang lalu terjadi kecelakaan anak kecil tertabrak oleh truk. Nah, ini menjadi peringatan bahwa apa yang dilakukan ini harus melibatkan partisipasi publik, harus dipikirkan dengan matang-matang, jangan sampai kebijakan yang akan dibuat oleh presiden itu dapat merugikan publik, karena PSN adalah proyek strategis nasional dan itu diperuntukkan untuk publik. Maka dari itu publik harus dilibatkan di setiap pembuatan kebijakannya. Jika tidak dilibatkan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Karena PSN ini sudah berjalan cukup lama juga, kami berharap bahwa PSN ini diberhentikan. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang ada di Banten Utara mengalami penderitaan. Nelayan-nelayan, para petani menjadi kesulitan untuk bekerja sebagaimana mestinya. Ia menjadi sulit untuk melakukan pelayaran, ia sulit untuk bertani dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa PSN PIK 2 ini dicabut dan dikembalikan lagi situasi yang seperti sebelumnya, yang mana alam Banten Utara kembali menjadi indah kembali. Air tidak tercemar karena pengurukan, dan juga ruang sipil, ruang nelayan untuk bekerja kembali dipulihkan.